kangen gitu, mau acting lagi atau apa gitu? Ya, ini salah satu sebab kenapa saya datang ke podcastnya Bang Helmi ini adalah kangen saya, kangen syuting, kangen dapat lampu gitu. ya. Masih main film, masih. Jadi beberapa kawan-kawan produser yang lama suka ngajakin. Saya bilang oke, tapi saya hanya bisa di weekend. Oh, komitmen ya? Komitmen. Saya nggak bisa mengambil waktu pada saat saya dibayar oleh negara. Harus. Wah, ini episode istimewa. Ya, jadi kami dulu, ya gue bantu dia dulu. Dia udah jadi bintang gitu. Saya ngelayanin Dede Yusuf. Ya bener dong. Betul. Bukan Iqbal malam ini. Ya, itu tahun 91 ya? Lebih kali. 91 gua pas ke Amerika. Oh iya, di era itu. 91. Saya pergi sebentar, balik lagi. Dan Dede Yusuf menjadi bintang kuis nomor 1. Dan itu karena Helmi Yahya. Ini saya dulu floor director tuh. Floor director, jujur. Jadi kalau mau cerita soal kenapa saya terjun menjadi seorang pembawa kuis, pertama sebenarnya takut. Tapi karena ada seorang Helmi Yahya yang bantu nemenin, ngasih input, dan udah begitu yang paling penting adalah ketika Ibu Ani Sumadi marah-marah, Helmi Yahya lah yang bisa membuat saya kembali pede. Udahlah deh, tenang aja, jalan terus. Inilah jadi benar-benar gue terima kasih banget sama Helmi Yahya. Jadi dulu ya, semua orang takut sama Ani Sumadi itu. Wah Ani, ngomong gitu. Termasuk gue lah kena marah. Kalau gue kena marah kan muka gue kelihatan di kamera. Ngapain kau muka kau gitu? Aduh, Dede Yusuf. Lama kita gak ketemu ya, Dek? Udah lama juga. Kemarin ketemu kita di mall. Kita lagi jalan, lagi nongkrong di mall, di kafe, tiba-tiba ada teman gue, dia bilang, Kang, itu Helmi Yahya bukan? Helmi Yahya yang mana ya? Gue nanya gitu loh. Itu loh yang podcastnya itu loh yang keren, yang daging semua katanya. Oh benar. Kita ketemu, akhirnya udahlah. Hari ini kita ngobrol-ngobrol. Terima kasih udah menjadi tamu saya. Berikut gue jadi tamu lu juga dong. Oh dong, harus. Kita kangen-kangenan lah, kangen-kangenan lah. Jadi anak buah Bu Ani itu ya, itu 2 orang nyalon wagub berhasil, gua yang nggak berhasil. Padahal di kuis gua semua ini coach. Ada Dede Yusuf, ada Rano Karno kemudian malah menjadi gubernur. Begitu gua yang coachnya nyalon malah kalah tuh. Iya, tapi sebetulnya bukan soal itu. Kenapa? Masalahnya adalah mungkin Helmi Yahya memang tidak cocok langsung di politik. Kayaknya gitu. Cocoknya jadi di RUT TVRI. Nggak cocok juga. Nggak cocok juga. Dipecat juga gua. Orang pecatan yang happy. Jadi di DPR komisi berapa? Sekarang komisi 10. Bukannya 9 kemarin ya? Periode lalu ketua komisi 9. Gua baca di wiki itu Dede Yusuf ketua komisi 9. Oh belum dirubah berarti. Nanti segera gue rubah. Harus rubah dong. Harus dirubah. Gue tuh udah nyiapin pertanyaan tentang itu, tentang kenapa PCR mahal. Nggak apa-apa. Kalau mau nanya bebas. Kita ini nanti bukan bidangnya nanti. Kalau bukan bidangnya pun kita harus jawab. Kalau masih 9 dan 10, 9 kan tenaga kerja, kesehatan, kependudukan. Oke. Kalau 10 tuh olahraga. Ya pemuda, olahraga, pendidikan, budaya, kemudian ristek, ekonomi kreatif, pariwisata, lebih banyak lagi. Ini keren. Jadi harus belajar banyak. Boleh diminum. Oh iya dong. Masa emang aksesoris? Kalau ini aksesoris. Dibuka lagi. Dek, ini kita ngomong itu dulu, Dek. Ngomong apa tentang apa yang kemarin saya sama Yayu deh. Boleh. Kan olahraga ya, masalah LADA ini gimana? Ladi itu gimana sih? Ladi itu lembaga anti doping Indonesia ya? Iya. Apa yang terjadi sebenarnya? Oke, pertama begini, kalau Ladi ini adalah sebuah lembaga yang memang harus mengikuti aturan internasional. Oke. Nah, disebutnya namanya WADA Code ya. Ya, WADA. WADA Code ini adalah kesepakatan bahwa semua jenis olahraga harus mengikuti aturan main daripada WADA. Di Indonesia dibikinlah Ladi. Dikukuhkan itu sejak 2015 dikukuhkan, lalu kemudian 2016 bermasalah, 2017 ganti kepengurusan, pokoknya selalu ada masalah. Nah, salah satu yang dikelola oleh Ladi ini kan kalau nggak salah rumah sakit olahraga itu yang di Cibubur. Ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kok bisa sampai kita boleh dikatakan gagal lah dalam mengawal gitu ya. Padahal dalam standar internasional, dalam standar olahraga,
WADA ini harus selalu diberikan informasi mengenai kondisi doping yang dilakukan di negara-negara. Oke. Nah, itu tugasnya adalah tugas daripada lembaga ini. Tapi masalahnya tiba-tiba kita dapat teguran. Oke, pada saat bulan September, kalau nggak salah 15 September tahun lalu, Menpora juga sudah mengatakan, oke kita clearkan masalahnya. Kenapa bisa terjadi? Ini kan masalahnya adalah pengiriman sampel-sampel yang mestinya dalam 1 tahun tuh minimal sekian ratus atau sekian ribu sampel yang dikirimkan. Nah, selama pandemi hampir 2 tahun kan kita nggak ada kegiatan olahraga. Karena tidak ada kegiatan olahraga, maka dianggap tidak ada sampel-sampel yang bisa diambil. Padahal semestinya nggak begitu. Padahal mestinya ketika tim-tim kita, atlet-atlet kita sedang melaksanakan pelatnas Latihan saja, pun ya. itu harus diambil sampelnya. Ini tidak diambil. Udah, menteri mengatakan pada kita, udah clear, nggak ada masalah. Udah dong, kita pikir fine. Apalagi kita siapin PON dan sebagainya. Oke. Tiba-tiba pas event Thomas Cup, langsung sanksi diberikan, yaitu tidak ada bendera yang naik. Itu pukulan banget. Langsung orang bertanya, ini ada apa dengan Ladi? Saya coba cross check, ternyata memang kepengurusan ini baru 3 bulan lalu diganti. 3 bulan atau 4 bulan yang lalu diganti. Diganti kepengurusan. Diganti kepengurusan. Jadi antar pengurus ke pengurus selanjutnya itu boleh dikatakan kadang-kadang nggak jelas ini tanggung jawab siapa, ini tanggung jawab siapa. Makanya Menpora mengatakan ada pending matters. Padahal kan mestinya pending matters itu ya harus selesai. Di kepengurusan yang baru ini harus diselesaikan. Jadi kalau dalam konteks ini saya menganggap Kemenpora lalai. Kemenpora lalai. Ladi itu di bawah Kemenpora ya? Di bawah Kemenpora. Kantornya pun di dalam Kemenpora. Gerbang Pemuda. Di Gerbang Pemuda. Sebelah TVRI. Ya. Jadi artinya apa? Artinya ya Ladi bisa begitu pasti karena kurang arahan, kurang pengawasan, kurang apapun bentuknya, sentuhan daripada Kemenpora sebagai ya katakanlah yang menjaga nama negara. Oke. Gitu. Sudah dipanggil Menporanya? Besok nanti kita masuk. Ini kan masih reses. Oke. Begitu kita sidang, kita akan panggil. Tapi poin utamanya nanti dari sini kita akan lihat. Kebetulan saya sekarang sedang menyusun revisi undang-undang olahraga yang baru, di mana Ladi ada di dalamnya. Nah, kemarin waktu kita berbicara masalah Ladi, kita mengatakan kita akan serahkan soal kelembagaan kepada pemerintah. Ini kayaknya nggak bisa. Karena kalau begini, nanti akan terjadi hal yang sama. Ada opsi kawan-kawan yang mengatakan kalau gitu Ladi taruh di bawah presiden aja. Langsung di bawah presiden. Kenapa? Karena ini nama negara yang dibawa keluar, ya kan? Ada opsi lain lagi adalah bahwa Ladi bukan lembaga di bawah Kemenpora, tetapi lembaga baru yang memang memiliki full authority. Kayak FDA lah kalau misalnya kita tahu. Independen. Ya. Nah, ini masih perdebatan dan karena saya mimpin panjanya, saya pikir begitu kita masuk, ini akan jadi highlight lagi nih untuk perdebatan masalah Ladi. Apakah mau di bawah Kemenpora, diserahkan kepada di bawah presiden, atau lembaga independen? Saya tahu Dede kan juga mantan atlet ya. Nasional, taekwondo dulu. Juara nasional ya. Juara nasional. Masih bisa sekarang buat? Udah enggak. Karena lari-lari kecil aja. Lari aja dengap ya. Enggak lah ya. Justru selama pandemi, ini kalau bicara olahraga nih, minum dulu ya, nggak bisa. Jadi gini, saya melihat selama pandemi waktu 2 tahun kemarin. Ternyata kan kita nggak boleh ada kegiatan olahraga prestasi. Dan orang-orang bisa menemukan bahwa ternyata yang banyak terkena adalah yang memiliki komorbid. Komorbid itu adalah penyakit bawaan atau penyerta akibat kebanyakan masalah adalah pola hidup yang kurang sehat. Jantung, stroke, diabetes, dan lain-lain. Nah, pada saat itulah kalau kita lihat, semua orang tiba-tiba berolahraga. Lari, jogging, naik sepeda, bahkan harga sepeda mahal, langsung mahal. Orang semuanya berlomba-lomba ingin sehat. Inilah tujuan daripada undang-undang olahraga, sebetulnya. Nah, selama ini undang-undang olahraga kita yang dulu hanya fokus kepada olahraga prestasi. Apa yang terjadi? Anggaran APBN, APBD dikeluarkan ratusan miliar, triliunan hanya untuk event-event olahraga prestasi. Tapi tidak menyehatkan masyarakatnya. Selama COVID ya? Atau iya? Dari dulu. Tapi selama COVID ketahuan benar ya? Selama COVID ketahuan yang menyelamatkan masyarakat, justru olahraga masyarakat. Sepeda, jogging, lari, nge-gym, dan sebagainya.
Kedua, mari kita lihat. Selama ini anggaran diberikan untuk membangun stadion yang megah, yang Infrastruktur. hebat. Iya, iya. Infrastruktur ratusan miliar. Setelah event, Ya. yang pakai siapa? Yang bayar siapa? Yang pergi ke GBK, yang pergi ke tempat-tempat. Yang bayar masyarakat biasa, yang jogging, yang lari, yang naik sepeda ringan, bayar tiket. Jadi yang menghidupi siapa? Masyarakat. So, apa yang kita assume? What can we assume? Asumsi saya dalam undang-undang yang baru, kita harus memberi porsi yang sama kepada olahraga masyarakat. Menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyiapkan sarana prasarana infrastruktur, jogging track, lapangan terbuka, fitness yang di lapangan. Itu sama pentingnya Itu sama pentingnya. dengan Karena stadion-stadion. kebugaran masyarakat menjadi penting. Penting. Gitu. Ya, ya. Nah ini yang saya lagi mau robah. Itu ada di POMI kalau saya deh. For me, Formi yang Pak Pak Hayono Isman. Hayono Isman. Sekarang akan menjadi KORMI, Komite Olahraga Masyarakat. Masyarakat. Dan itu jumlahnya ada 78 jenis olahraga. Ada senam. Ada ya. senam, Poco-poco. ada pernapasan, poco-poco, ada lagi parkur. Parkur itu Ya, parkur masuk di situ. Parkur di situ. Iya, iya. Olahraga yang loncat-loncat yang gila-gila itu di situ. Jadi artinya apa? Artinya kita nggak boleh hanya berpikir olahraga is prestasi tok. Ya. Betul prestasi iya. Tapi olahraga masyarakat, kebugaran masyarakat juga Oke. menjadi penting. Plus nanti namanya olahraga pendidikan. Apa itu olahraga pendidikan? Begini, dari 270 juta penduduk di Indonesia, Ya. masa sih atlet-atlet berbobot kita hanya nggak sampai 1%? Artinya ada pembibitan yang nggak jalan dong. Ya. Nah, pembibitan ini tidak jalan karena anak-anak muda kita dipaksa semuanya sibuk hanya untuk kegiatan-kegiatan pendidikan, ngafalin, membaca, tulis, dan sebagainya. Akhirnya kekuatan motorik mereka tidak terjadi. Padahal siapa tahu mereka bakat dari pemain bola, bakat dari pemain Dulu kan ada tenis. popsi kan, Dek? Dulu ada popsi. Sekarang nggak ada lagi. Sebetulnya masih ada, pekan olahraga pelajar masih ada. Tetapi itu domainnya bukan di Kementerian Pemuda dan Olahraga, itu di Kemendikbud. Tapi saya bukan bicara popsinya, saya bicara tentang apa? Saya bicara tentang bagaimana pemerintah memberi ruang bagi calon-calon bibit-bibit yang bagus supaya dia ke depan dia dapat beasiswa. Tadi Tapi bukankah dengan popsi kan ada semacam itu juga kan? Dorongan supaya sekolah-sekolah membina siswanya untuk memenangkan popsi minimal kan? Ya, tapi bentuknya paksaan. Kenapa paksaan? Karena apa? Begitu menjelang popsinya baru dicari. Yang kita butuhkan yang namanya bibit itu secara natural akan muncul. Jadi masuk di kurikulum dong? Kita sudah bicara sama Kemendikbud supaya kurikulum masalah olahraga ini menjadi penting. Kemendikbud kan di bawah Ya, di bawah Komisi 10 10 juga. Jadi kita akan minta karena mensana in corpore sano. ya. Om Dede tahu sekolah Ragunan udah nggak ada lagi. Saya baru mendengar bahwa Ya, Yayu kemarin ini bilang gitu. Dulu kan ada SMP Ragunan, SMA Ragunan betul. melahirkan banyak sekali betul. atlet. Itu punya DKI. Iya. Ya, DKI sedang melakukan revitalisasi lah, sebut saja revitalisasi. Kita juga mempertanyakan kenapa. Itu zaman Pak Ali Sadikin tuh ya. Betul. Ya. Kenapa nggak kita pakai itu oleh Kemenpora? Yaitu tanahnya tanah DKI, Ragunan dengan komplek itu. Itu lagi dilakukan revitalisasi yang nanti katanya menurut DKI ya, saya nggak bisa menjawab karena domainnya DKI. Oke. Itu akan dijadikan komplek juga pendidikan bagi ya, olahraga juga. Selama masa perbaikan inilah terjadi berbagai katakanlah pengurangan jumlah pelatihan. Itu sebabnya kita dorong Kemenpora untuk membangun pusat pelatihan lagi yang baru. Opsinya cuma ada dua, opsinya apakah itu ada di Cibubur atau di Hambalang. Dan kayaknya keputusan desain besar olahraga nasional itu nanti di Hambalang. Hambalang. Yang dulu memang akan dibicarakan jadi pusat olahraga itu ya. Betul. Karena itu tanahnya milik negara. Wow. Om kehilangan ini nggak Om? Apa? Kangen gitu, mau acting lagi atau apa gitu? Ya, ini salah satu sebab kenapa saya datang ke podcastnya Bang Helmi ini adalah kangen saya, kangen syuting, kangen dapat lampu, gitu. ya. You are in the spotlight. You are in the spotlight. Siapa yang nggak kenal Dede itu? Jadi kalau seumur saya orang manggil dia Jojo dulu ya. Jojo, iya. Jendela rumah kita. Masih main film, masih. Masih. Jadi beberapa kawan-kawan produser yang lama suka ngajakin. Saya bilang oke, tapi saya hanya bisa di weekend. Oh, komitmen ya. Komitmen. Saya nggak bisa mengambil waktu pada saat saya dibayar oleh negara. Harus. Akhirnya mereka ya udah menyesuaikan perannya kecil-kecil. Jadi kalau ada peran yang munculnya sedikit, itu bukan karena nggak laku, tapi karena memang komitmen. Keren.
Dede jadi Jojo dulu jendela rumah kita berapa episode deh? Itu seminggu sekali dulu ya? Dulu sebulan sekali ya, kalau nggak salah. Sebulan sekali ya. Apa seminggu sekali? Saya lupa. Seminggu sekali ya. Seminggu sekali lah. Pokoknya kalau Jojo itu dari jendela rumah kita dari tahun 88 sampai 92. Iya. Desi Ranasari, siapa gimana? Denny Setiadi. Novia Kolopaking. Novia Kolopaking. Bapaknya ini ya, apa Didi Petet atau Didi Petet ya? Bapaknya Wede Mohtar. Widi Mutar. Terus ada siapa lagi dulu? Uli Arta. Uli Arta. Terus kemudian siapa ya? Krisdayanti juga mulainya dari situ. Oh iya? Krisdayanti mulainya dari situ juga awalnya. Ya, terus kemudian ada Dr. Gigi Fadli. Dr. Gigi Fadli. Banyak tapi rata-rata sudah almarhum ya. Tapi tokoh sentralnya adalah Dede Yusuf sebagai Jojo. Yang muda, yang anak mudanya. Anak muda. Lucu, bandel gitu ya. Nah, aslinya bandel waktu kecil. Masih, sampai sekarang masih bandel. Tapi bandel yang yang positif ya? Bandel yang positif, bandel yang produktif. Suka nyundul-nyundul ya. Habis itu kendi. Wah, nah Kendi. itu era gue banget tuh. Iya. Nah, Sri Cepi nawarin ya, jadi pendamping Boy. Ongki. Oke, ya. Tahun 86. 86. 86. Nah, Sri Cepi sama ibu saya kebetulan sahabatan. Sahabat ya. Terus kemudian tiba-tiba dia bilang katanya ke ibu saya, "Yuk, anak lu ajakin aja." Itu udah sukses dengan jendela rumah kita kan? Belum. Sebelum. Masa deh? Jendela rumah kita 88, Boy 86. Oh, Lebih dulu. Iya, Sebelumnya saya main di beberapa TVRI lah, sinetron TVRI kayak gitu ya. itu pun KKN karena ibu yang bikin ya, Sepro ya. Belum. Enggak juga? Belum. Saya main di tayangan-tayangan kayak ada komunitas anak-anak lah. Keluarga Asia. Nah, kayak Keluarga Asia gitu. Saya lupa namanya waktu itu. Tapi anyway, saya pokoknya diajak Sri Cepi di casting. Di casting, coba tes. Pertama suruh jadi boy dulu. Suruh jadi boy. Tes. Wah, dari sisi kualitas acting apa segala macam, oke. Cuman ada kurangnya apa? Kurang Indo. Oh ya, nggak bisa itu. Itu fisik. Kalau ada fisik nggak bisa. Kita nggak bisa. Nggak bisa ya kan? dirubah ya. Nggak bisa dirubah. Suruh jadi Emon. Saya bilang kalau jadi Emon berat karena tidak semua orang bisa memerankan Emon. Oke. Pada saat itu, ya kan? Akhirnya jadi si Andi. Tes jadi Andi. Kalau jadi Andi nggak terlalu berat buat saya. Akhirnya udahlah diputuskan lah. Didi Petet jadi Emon, saya jadi Andi. Ongki jadi boy. Meledak ya. Alhamdulillah meledak. Lumayan. Honor saya pertama kali di situ 750.000. Meledak. Honor kedua 1,5 juta. Oke, naik 2 kali. Naik 2 kali. Sementara yang lain naik 10 kali. yang lain naik 10 kali lipat. Jadi saya protes. Kenapa yang lain naik 10 kali lipat saya nggak naik? Gitu kan ya. Ternyata. Ya begini Pak Dede. Oh dulu belum manggil Pak Dede. Begini deh. You bantu I lah gitu. Ini kan soalnya orang melihatnya Ongkinya, Meriam Bellina gitu kan. Didi Petet. You kan hanya tambahan situ. Oh ya udah oke. Saya kasih sampai kontrak 2. Jadi boy 1, boy 2. Boy 3 saya udah nggak ikut lagi. Karena ya kembali lagi saya tidak merasa dihargai sebagai the part of the family. Kan mestinya kalau yang lain naik 10 kali, kita naik 7 kali nggak apa-apa lah. Ya naik 2 kali. Akhirnya mainlah Jojo. Oh, Jendela rumah kita meledak. Cerita lain sendiri itu. Dulu padahal di Boy itu kan waktu Emon manggil Andi itu kan keren banget, Kendi gitu. Iya. Betul. Almarhum ya. Luar biasa tuh. Tokoh luar biasa itu. Ya. Oke. Jalan Makin Membara habis itu ya? Setelah itu Jalan Makin Membara. Bikin sendiri? Film, action, bikin sendiri. Mulai bikin tahun 93. Setelah saya udah main sinetron berkali-kali dengan beberapa PH, keinginan saya untuk kembali ke bela diri, ke dunia bela diri itu begitu besar karena latar belakang saya kan memang atlet kan. Atlet ya. Atlet. Semua cabang gitu ya? Banyak cabang ya? Pencak silat, karate. Saya pencak silat, taekwondo, kungfu. Tiga itulah yang saya fokus. Walaupun yang prestasinya prestasi taekwondo. Taekwondo. Itu zaman Lamting tuh, zaman itu ya? Duluan saya sebelum Lamting. Juara nasional, kelas? Juara nasional. Lamting welter saya light. Kelas ringan?
Pernah ringan menengah berat juga ya? Pernah naik ke light middle tapi berat. Karena kalau light itu lebih sesuai kemampuan kita. Kalau light middle berarti kan nambah 5 kilo kan? Nambah 5 kilo ya jadinya berat biasanya gitu. Kalau lifting di welter. Taekwondo tuh berat ya, harus nendang ke atas itu deh. Ya, taekwondo memang spesifiknya kan di kaki. Nah, karena kaki napas harus kuat. Karena kan menggerakkan kaki jauh lebih berat. Ya, jadi nah, terjun ke film, akhirnya saya bilang saya mau bikin film action. Waktu itu mencontoh film Renegade. Oh, Ingat nggak? Tahu. Renegade yang Itu pakai siapa motor namanya? dulu. Lupa namanya. Bintangnya itu. Lorenzo Lamas. Lorenzo Lamas. Jadi Pakai motor. pakai motor, gondrong gitu kan, mantan narapidana. Bikinlah, ternyata meledak. Bikin lanjutannya Jalan Makin Bara, tapi bukan narapidana, jadi satpam, security. Karena skenario dari Arswendo kan, almarhum ini kan selalu mencari yang proximity dengan kedekatan masyarakat. Ya udah carikan sebuah pekerjaan yang kira-kira kalau mantan narapidana tuh masih bisa masuk. Iya, satpam. Satpam. Oke. Jadilah satpam di situ. Habis itu kuis. Habis itu tahun 93 Jalan Makin Membara 93 sampai 96 bertahan. Udah nggak bikin lagi karena kita kena Krismon 99. 99 kena Krismon, saya bikin FTV beberapa, menjadi master quiz di beberapa tempat. Terutama Taktikbum. Ketemu Helmi Yahya. Ya, di situ. Belajar bagaimana cara mengganti pola suara, memberikan intonasi, bagaimana cara reading yang baik. Wah, itu pengalaman yang luar biasa banget. Ya. Dan itu Dede, saya pikir tahun-tahun itu tahun-tahun puncaknya seorang Dede Yusuf ya. Ya 92, 93 mulai dari situlah. Tentang iklan Bodrek 14 tahun ya. 17 tahun. 17 tahun. Iklan Bodrek 17 tahun. Pemilik saham nih Dede. Berhenti pada saat jadi wagub ya. Berhenti pada saat jadi wagub. Dikritik orang ya. Karena nggak boleh, memang aturannya nggak boleh. Nggak boleh, ya bukan hanya kritikan, tapi di dalam aturan memang tidak boleh. Ya udah berhenti. Termasuk syuting-syuting berhenti. Ya komitmen menjadi seorang kepala daerah. Ya. Tapi ajakan untuk syuting Nggak pernah berhenti. nggak pernah berhenti. Jadi akhirnya saya selalu mengatakan, kalian syuting di Bandung, Ya. nanti saya jadi bintang tamu. Ya. Jadi ada alasan ya. Jadi ada alasan memperkenalkan pariwisata Jawa Barat. Hanya buat ini aja, buat apa? Kangen deh. Kangen dengan kamera. Ya. Kangen dengan kamera, dengan dunia itu. Bahkan sempat bikin film tentang Pramuka, karena saya ketua Pramuka. 10 tahun ketua Pramuka. Pramuka, apa nih filmnya? Saya undang beberapa produser, coba bikin tentang Pramuka. Bikinlah mereka film tentang petualangan Pramuka gitu. Jadi, walaupun saya di situ lebih banyak di belakang layar. Kerjasama sama Mas Didi Petet, bikin apa? Musikal. Kita bikin namanya sendera tari musikal, namanya Lutung Kasarung. Oh, itu Dede juga? Itu saya bikin. Ya, istilahnya orang yang membuat gagasan ide besarnya saya kasih kepada Mas Didi Petet kemudian merancang, saya masukin mojang-mojang jajaka Bandung, kota-kota dari seluruh Jawa Barat menjadi pemain di situ, dilatih, ditrain segala macam. Jadilah angklung musikal Lutung Kasarung. Main sampai Singapura. Jadi artinya kita nggak harus main, kita cukup di belakang aja juga bisa. Akhirnya juga mengambil peran di politik, masuk DPR dan kemudian menjadi wagub. Apa yang membuat Dede berpaling ke politik, Dede? Kejeblos kayaknya. Kejeblos. Diming-mingin. Kejeblos kayak. Enggak gitu. Gini, ini ada cerita yang unik. Jadi pertama, kenapa saya ada di situ? Jawabannya sederhana. Dulu ada namanya Parvi. Ya. Persatuan Artis Film Indonesia. Saya menjadi wakil ketua umum bersama dengan Eva Rosdiana Dewi dan Sisenes. Sisenes dan Eva Rosdiana Dewi ribut. Nah, sebagai wakil ketua ini saya harus melihatkan kemana arah bergeraknya. Ternyata ujung-ujungnya Sis membawanya kepada partai X, Eva membawanya kepada partai X. Kira-kira begitu. Jadi otomatis dari situ saya melihat bahwa
kepentingan politik begitu besar di dalam berorganisasi. Iya. Saya bilang mendingan jadi politisi sekalian. Daripada ada di organisasi ditariklah saya ke salah satu underbow daripada partai. Ya tentu kita semua tahu lah artis pada saat itu semua berada di mana gitu kan. Ya. Ya di situ belajar. Oh begini. Sampai akhirnya 2004 ketika pemilihan umum itu mengatakan bahwa suara terbanyak yang berhak mendapatkan. Ya. Kalau dulu kan enggak. Dulu dia dapat suara, partai menentukan. Yang boleh jadi si Anu. Nomor 1 si Anu, kira-kira gitu. Sehingga boleh dikatakan yang semua jadi wakil rakyat pada saat itu ya kalau enggak anak pejabat, keponakannya, istrinya. Jadi oligarkinya menjadi kental sekali. Oke. Nah 2004 itu suara terbanyak. Saya melihat inilah potensi. Karena artis, selebriti pasti memiliki katakanlah popularitas, ya. Vote getter. Ya. Dulu vote getter, tapi kita nggak pernah dapat vote-nya. Ya. Kita hanya get-nya saja. Ya. Nah, hanya getternya saja. Vote-nya didapat oleh yang nomor 1 misalnya. Kalau sekarang di 2004, siapa yang dapat suara banyak dia yang menang. Nah itulah saya masuk di situ, terpilih 2004 dan belajar berpolitik praktis. Sampai jadi kepala daerah sampai hari ini. Jadi kalau ditanya pilih mana, jadi artis atau menjadi politisi? Jawabannya? Saya jawabannya adalah menjadi wakil rakyat. Karena artis itu wakil rakyat juga loh, jangan salah. Minimal menyuarakan aspirasi ya. Betul, karena film-film saya dari zaman dulu, Jendela Rumah Kita dan lain-lain itu kan kebanyakan berbicara tentang rakyat. Kita bicara tentang taktik boom, squeeze, itu juga berbicara tentang intelektualitas masyarakat, mencerdaskan. Jadi semua itu ada benang merahnya, nggak ada yang tiba-tiba. Nah, menjadi politisi bukan berpikir sebagai seorang politician, tapi berpikir tentang bagaimana hubungan saya dengan penggemar saya, dengan pemirsa saya, dengan pemilih saya, itu saya suarakan. Switchingnya soalnya? About 1 tahun lah. 1 tahun. Switching itu 1 tahun. Pertama-tama jadi wagub pun juga butuh waktu juga ya untuk akhirnya pas nih jadi wagub. Saya di DPR 2004 itu butuh switching 1 tahun untuk memahami fungsi-fungsi kerja DPR, legislasi, budgeting dan sebagainya. 1 tahun tuh ya bengong aja. Mungkin kalau waktu itu saya ditanya soal yang katakanlah kemasyarakatan, kenegaraan, mungkin saya juga AIO gitu. Tapi kemudian saya mendapatkan satu nikmat untuk bisa menyuarakan atau memperjuangkan aspirasi. Masyarakat di sini menghendaki begini, ingin ini begini, kita perjuangkan, lalu nanti program pemerintahnya turun, masyarakatnya mengatakan terima kasih, ini ada manfaatnya, jadi punya wakil di sini, itu sebuah kebanggaan. Nah dari situlah saya switching untuk mendalami teori kebijakan publik. Teori kebijakan publik seperti apa? Sampai sekolah betulan ya? Sampai sekolah beneran. Doktor. S2, S3, urusannya ya ilmu pemerintahan dan kebijakan publik. Nah, menjadi wakil gubernur tentu kita harus berurusan dengan birokrasi. Lain lagi ceritanya. Karena kalau berbicara parlemen, kita berbicara kolektif kolegial. Kalau berbicara pimpinan daerah, kita berbicara tentang eksekusi. Bagaimana mengeksekusi sebuah kebijakan yang baik sesuai dengan aturan. Dan tidak mudah. Karena yang dibawa ini bukan tim kita yang kita dari awal bersama-sama kita. Kita harus mengelola tim yang namanya birokrasi. Yang sudah puluhan tahun udah ada di situ sebelum kita. Bahkan kita dianggap sebagai outsourcing. Politisi masuk dalam dunia birokrasi oleh sebagian kawan-kawan di birokrat. Dianggap pendatang. Outsourcing per 5 tahunan. 5 tahun. Ya, itu teori leadership baru masuk di situ. Nggak gampang juga jadi orang nomor 2 ya? Tidak gampang juga. Jadi wagub. Tidak gampang juga menjadi orang nomor 2 karena belum tentu gagasan atau ide-ide kita bisa dieksekusi diterima oleh yang nomor 1. Betul. Tahu lah. Ya, kalau pengalaman sih udah Helmi Yahya lah paling pengalaman. 3 kali ikut pilkada dan kalah. Dede baru kalah sekali, Dede. Masih ada niat mau nyalon lagi, Bos? Jadi sebetulnya eranya saat ini terjadi perubahan yang signifikan.
Kadang-kadang orang tidak lagi melihat apa yang dia perbuat, tapi lebih banyak apa yang dia lakukan di media sosial. Betul. Ini eranya seperti itu. Oh iya, pemenangnya ada. Ini kontes popularitas, Bos. Betul. Bukan kontes apa ya? Prestasi. Bukan kapasitas. Ya. Ini adalah populer. Siapa yang populer, dia yang menang. Jadi oleh karena itu, saya melihat kalau mau menang saat ini maka dia harus menyiapkan yang namanya tim struktur media sosial. Namanya social media campaign. Apakah itu berbentuk buzzer, apakah itu berbentuk feeder, apakah berbentuk macam-macam untuk menciptakan algoritma. Padahal kerjanya nggak ada. Tapi inilah salah satu bentuk yang menurut saya akhirnya kita jadi berkompetisi hanya untuk sesuatu yang bukan real. Jadi lebih banyak echonya, gemanya. Ketimbang daripada apa yang terjadi di atas meja itu sendiri. Ya menurut saya ya ini harus orang yang punya kapasitas di bidang itu. Dan saya bukan orang yang punya kapasitas di bidang itu lagi. Karena saya udah lebih banyak terjun ke, katakanlah kalau saya katakan tuh, ya masyarakat langsung, berada di antara masyarakat langsung. Jadi agak susah lagi untuk membuat berita-berita kekinian dan sebagainya, itu agak susah lagi. Harus punya tim yang begitu luas. Makanya sekarang bikin. Mas Helmi lah yang bikin. Siap. Saya tinggal mengikuti aja. Kalau Mas Helmi perintahkan, udah kita siapin. Oke. Kita maju. Maka akhirnya Dede Yusuf membuat YouTube channel juga. Kita membuat YouTube channel. Nah, membuat YouTube channel itu begini. Jadi, begini Mas Helmi mungkin memahami ya. Saat ini kalau misalnya kita tidak punya apapun di media sosial dan dilihat orang akan menganggap kita nggak kerja. Betul. Jadi, Exactly. orang melihat bahwa orang ini kerja atau tidak, dia bukan cari di news, dia cari di media sosial. Apalagi yang diberitakan sendiri. Apalagi yang dibuatkan tim sendiri. Betul. Jadi mau tidak mau, konteks tanggung jawab publik saya, itu harus saya tuangkan dalam media sosial, dalam aplikasi, salah satunya adalah YouTube. Itu adalah bentuk tanggung jawab sosial saya, bahwa saya melaksanakan amanat yang diberikan masyarakat. Bukan tanggung jawab sosial aja, apa Kang Dede, tapi juga kinerja. Akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik, betul. Ya, karena Dede dan seperti saya dulu juga kan digaji dari uang rakyat. Betul. Mereka pengen tahu apa yang kita lakukan. Betul. Eranya udah begitu sekarang. Eranya begitu. Jadi eranya bukan lagi semacam berlama-lama rapat-rapat di ruang-ruang sidang, tapi eranya adalah kerja, dikasih lihat ke publik. Ya. Apakah itu bagian dari pencitraan? Menurut saya tidak juga. Tidak juga. Karena masyarakat membaca atau hanya melihat apa yang hadir di aplikasi dia. Ya. Mau nggak mau kita harus masuk Dulu itu zaman Pak SBY ya, kalimat pencitraan itu menjadi negatif. Seolah-olah pencitraan itu melakukan sesuatu pura-pura, kebohongan. Padahal pencitraan itu sebenarnya positif lah. Pencitraan itu mungkin kalau dalam produk namanya adalah branding. Ya, branding. Itu bagaimana kita membranding produk kita. Yang nggak boleh itu fake. Misalnya kayak gini ya, nggak boleh. Ini fake nih. Ini fake. Tapi kita bilang, jadi dosanya berkurang deh. Ini fake. Gitu. Ini real. Gitu. Ini real. Karena kalau podcast itu harus ada ini. Jadi ini dianggap podcast itu. Ya, padahal juga. podcast itu isi obrolannya. Isi obrolannya. Ya. Dulu kadang-kadang malah ada lagi satu aplikasi yang memang judulnya podcast, ya kan? Itu juga persoalannya. Oke, Kang Dede, wah ini kita nggak kuis nih, Dek. Waduh, book of question. Waduh. By Lela Bohang. Waduh. Lo mau nunjuk nomor berapa atau mau buka sendiri? Ada pertanyaan lo jawab sendiri. Atau gue bukain? Bukain aja lah. Bukain aja. Nih, saya nggak bilang ya. Oke. Set. Apakah kamu orang yang membosankan? Jawab. Are you a boring person? Enggak sih, kalau kata orang-orang. Karena saya suka ngobrol. Ya. Kalau saya ketemu orang sama siapapun juga, mau itu anak muda, mau itu nenek-nenek, ngobrol. Nyaman ya? Nyaman. Ya. Jadi kalau dibilang membosankan, tidak. Gue cek Mas Sandy nanti ya. Ya boleh. Oke, lagi ya. Kecuali sama istri, saya diam aja. Daripada diomelin, mendingan diam aja. Ini curhat nih, Sandy. Oke, kedua. Keputusan apa yang akan selalu kamu sesali? What decision will you always regret? Ini kan hidup kan, ada up and down. Pernah nggak melakukan satu keputusan yang, aduh gue nyesel banget melakukan itu? Ini kembali kepada what kind of person you are. Yes.
Kalau kita adalah orang yang selalu ragu dalam mengambil keputusan, Ya. maka keputusan apapun yang kita ambil akan kita sesali. Jadi bukan tipe seperti itu. No. Tapi pernah dong, masa nggak pernah sama Oh sekali? iya, kalau dibilang pernah, salah pernah. mengambil keputusan gitu. Pernah lah, pernah pasti pernah lah. Ya. Tetapi saya sudah terbiasa menjadi orang yang apapun yang kita ambil keputusan itu adalah jalan hidup kita. That is our destiny. Ya, udah tertulis itu ya. Sudah written. Itu di Lauhul Mahfuz sudah ada. Udah ditulis. Kalau kita menyesal, berarti tidak mensyukuri. Atau contoh begini saja. Ketika saya mengambil keputusan untuk maju pilkada melawan gubernur, incumbent. Padahal semua orang mengatakan jangan, itu jangan, ya. udahlah duitnya nggak berseri, nanti kita kalah, nanti kita begini, dan seterusnya. Udahlah mendingan ngikut aja lah, nanti kan kalau udah 2 periode punya kesempatan. Kan selalu ada iming-iming itu kan. Ya. Dan hidup is a choice. Ya. Maka pada saat itu saya bilang, ini masalahnya adalah tentang bagaimana saya harus menyampaikan apa yang menjadi tujuan saya. Maka saya mengambil keputusan. Dan kalah. Apakah menyesal? Tidak. Karena ternyata saya masih bisa memberikan manfaat kepada orang banyak tanpa harus menjadi gubernur. Contohnya sampai saat ini. Jadi artinya selalu ada kenikmatan ataupun selalu ada kebaikan dalam apapun yang mungkin salah bagi kita. Ya, termasuk waktu itu dikatakan kegagalan lah ya. Selalu ada arti, selalu ada hikmah. Betul, hikmah. Jadi kalimat ini hanya buat orang yang tidak paham hikmah. Oke, keren banget loh. Itu namanya connecting dot. Gue lagi dulu sebut. Oke. Di depan nih. Depan. Apa hal yang selalu kamu tunda? What is the thing you keep putting off? Adakah hal tertentu yang ditunda? Sekolah udah SD, Kak? Saya sebetulnya kalau misalnya dibilang apa yang kamu tunda, jawabannya adalah kemarahan. Kemarahan itu selalu saya tunda. Ada orang mengatakan bahwa lo kalau marah-marah aja, keluarin, habisin, biar nggak dipendem. Betul. Tetapi once the damage is done, Udah, susah ya. susah ngebalikinnya lagi. Ya. Ketika akibat marah kita, orang yang kita marahi pergi meninggalkan kita, orang yang kita marahi sakit hati, menimbulkan dendam, menimbulkan revenge, kan pasti ada. Ya. Gak bisa kita balikin lagi. Jadi lebih baik saya menunda kemarahan. Sampai pada saya anggap, oh ini udah nggak bisa nih, harus dimarahin. Jadi itu kalau menurut saya. Jadi kalau bisa ditunda. Tunda aja. Orang ini udah nggak bener, lo digoblok-goblokin kok diam aja. Udah. Kita lihat nanti. Kalau udah kelewatan. Kalau udah kelewatan baru. Taekwondo keluar. Oh ya, apa boleh buat? 2 lagi. Waduh, banyak amat ini. Udah lucu. Waduh, oke. Apa yang kamu lakukan saat bertemu orang baru? Saya selalu pengen tahu apa kebaikan dari orang ini yang bisa saya ambil. Oke. Jadi begini, setiap orang baru jangan lihat fisik, karena fisik itu suka menipu. Ya, menipu. Tapi orang itu pasti punya good vibes. Ya. Ada energi positifnya. Ya. Dan biasa energi positif itu hanya bisa ditemukan oleh orang yang juga punya good vibes, punya positive vibes. Ya. Kalau saya tidak menemukan positive vibes, saya akan bertanya, ini yang salah gua apa dia ya? Tanya dalam hati. Tanya dalam hati. Oke. Jangan-jangan saya yang tidak memancarkan positive vibes. Ya. Tapi kalau misalnya ketemu orang baru, dia positive vibes, kita positive vibes, Terasa tuh deh. udah terasa itu. Terasa ya. Terasa. Dan Kayak ada six sense gitu ya. menurut Ini saya, orang nggak bener nih, orang ini oke nih. nah itu sebetulnya teorinya namanya law of attraction. Law of attraction itu artinya adalah apa yang kita lempar keluar akan ditangkap juga oleh yang sama. Tapi Dede udah bisa nangkep nggak deh? Kalau gue bisa nih, gue ketemu orang ngomong, gue bilang udah nggak bener nih orang. Nah, kita umur sama lah. Iya. Kalau umur sama pasti pengalaman sama. Dibohongin, ditipu. Dibohongin, ditipu. Yang bohongin temen sendiri. Jadi begini, kan ada cerita ya. Masuk politik itu adalah jahat. Benar nggak sih? Jawaban saya bisa ya, bisa tidak.
Sebab ketika Hitler dia menggunakan teori fasismenya kalau nggak salah ya, Hitler dengan ras yang unggul dan sebagainya, Ras Arya, maka yang berakibat adalah perang dunia. Tapi ketika seorang Gandhi dengan kecintaannya dalam hidup damai menyebabkan sebuah gerakan ahimsa, atau Nelson Mandela, dua-duanya adalah politik. Dua-duanya adalah politik. Jadi mana yang baik, mana yang benar, mana yang jahat, mana yang tidak, tergantung orangnya. Jadi tergantung vibes atau positive vibes yang dikeluarkan orang ini, dia pasti akan berkumpul dengan yang sama. Ya. Setuju, Pak. Betul nggak? Saya di quote saya, burung yang sama akan hinggap di dahan yang sama. Betul. Nggak mungkin burung berbeda jenis ngobrol. Nggak mungkin. Kecuali lagi ada arisan. Belum pernah dengar gue arisan burung. Oke, pertanyaan terakhir. Ini masih kurang lucu nih pertanyaannya. Lucu. Siapa yang membuatmu lebih dewasa? Istri saya. Itu udah pasti itu. Sandy. Udah pasti, Sandy. Istri saya. Karena saya ini kalau kata orang kekanak-kanakan, childish. Sampai sekarang masih main game. Oh iya? Mau saya gamer. Saya hampir setiap malam itu pulang kerja untuk menghilangkan kepenatan. Nge-game dulu. Game apa? Ada PlayStation lah. Di rumah? Saya senangnya RPG, ya, petualangan, dan sebagainya. Oh iya? Dan itu bisa sampai jam 2, jam 3 pagi. Ya, oke. Nggak apa-apa, relax. Nggak apa-apa. Work hard, play hard. Work hard, play hard. Karena itu bagian dari saya untuk mengendorkan tensi-tensi. Ya. Main, ya. Ya, terus kemudian, kalau lagi main, nah ini saya harus... Nggak ingat waktu? Bukan. Menjadi anak-anak. Kenapa? Karena kalau anak-anak kan lagi main game disuruh makan nggak mau makan, maka saya disuapin. Perlu ada di foto nih. Nggak ada foto masalahnya. Yeah. Ayo makan. Makan itu sambil main game. Ya menjadikan saya dewasa pasti istri saya, karena disitulah kita belajar menjadi seorang suami, menjadi seorang bapak, ayah, kepala rumah tangga. Dari diskredit saya berikan kepada istri saya. Sandy. Dan iklan Nokia ya, selalu ada sisi kanak-kanak di orang sedewasa apapun. Iya. Betul. Ya. Ketua komisi maka disuapin. Ketua komisi main game. Itu kalau orang tahu itu, aduh. Iya. Tapi kan nggak merugikan orang ya? Tidak merugikan. Gitu. Karena itu bagian daripada enjoy hidup kita. Oke, dan nggak banyak orang tahu kalau Dede Yusuf itu adalah cucu dari seorang penyair prosa tahun 45 ya, Rustam Effendi ya. Rustam Effendi, ya tahun 40-an lah. Ya. Rustam Effendi ini beliau penulis prosa yang luar biasa. Penulis prosa. Kalau salah seangkatan dengan Hairil Anwar ya. Seangkatan. Hairil Anwar puisi. Ya dia prosa. Rustam di prosa. Sebetulnya beliau ini latar belakangnya politician. Rustam Effendi ini politician. Okay. Dia adalah orang Indonesia yang diberangkatkan ke Belanda. Oke. Jadi mahasiswa di Belanda, dan kemudian dia masuk partai di sana. Nah, saking mungkin moncer, dia menjadi perwakilan apa disebutnya ya, inlander di Belanda, dan dia menjadi ketua Tweede Kamer di sana. Dan dia memperjuangkan hak-haknya orang Indonesia di sana di Belanda. Pulang ke Indonesia bersama dengan Soekarno tentunya di era-era tersebut. Masuk kelompok grup Padang ya, kalau nggak salah grup Sumatera ya, ada Mara Rusli, ya, zaman itu Anwar, orang Padang semua ya, yang disekolahkan keluar. Hatta, Syahrir. Nah, mungkin tidak cocok dengan rezim Soekarno pada saat itu. Tetapi yang lain akhirnya menjadi oposisi, dia memilih menjadi pujangga. Menuliskan kritik-kritik sosialnya melalui tulisan. Prosa. Yang terkenal adalah Bebasari. Bebasari itu Bebasari sih nyebutnya itu. Bebasari. Karena beliau punya anak yang namanya Bebasari. Percikan Permenungan juga kalau nggak salah. Termasuk itu. Wow. Jadi bercerita tentang Indonesia, tentang perjuangan dan sebagainya. Itu dalam prosa. Tapi ayahnya Dede itu lebih kepada eksekutif ya. Pernah jadi direktur Taman Ismail Marzuki ya? Ya. Jadi ayah saya itu pernah jadi direktur Taman Ismail Marzuki karena beliau seniman juga. Tetapi senimannya bukan seniman yang produk, tapi manajemen.
Dia sangat mempelajari manajemen seni. Ya. Jadi apa disebutnya adalah performing arts. Ya. Pada saat itu Taman Ismail Marzuki sebagai tempatnya perhelatan acara-acara balet internasional, lukisan dari luar negeri dan sebagainya. Pameran-pameran ya. Pameran-pameran. Nah, bapak saya sebagai direktur. Siapa namanya? Tami Effendi. Tamia Effendi. Tami Effendi. Tami Effendi. Tami. Kalau kakek Rustam. Rustam Effendi. Kalau itu saya hafal. Nah, ini Tami Effendi. Tami Effendi. Dan akhirnya memperistri seorang artis, Rahayu Effendi. Pramugari. Pramugari. Sebelum jadi artis, pramugari dulu. Habis itu baru main film. Kepaksa. Kepaksa main film. Terpaksa. Jadi sebenarnya keluarga seni itu bapak saya. Turunan seni itu bapak saya. Ibu saya ya dari kampung, Pramugari dari Garuda, Ciamis. Pramugari Garuda, angkatan pertama. Terus kemudian karena gaji pramugari pada saat itu ya mungkin belum seperti sekarang ya. Main film lah. Itu melalui KKN-nya Bapak dong ya? Wah, saya kurang paham tuh. Kurang paham. Nggak bisa dicek juga. Nggak bisa dicek juga, nggak kenal. Akhirnya Ibu Rahayu berkesenian ya. Berkesenian, Teater, dari bintang, bikin PH ya. bikin PH. Dengan Ali Shahab segala macam. Dengan Ibu Ani Sumadi juga ya. Justru pertamanya kenalnya sama Ibu Ani Sumadi Di TVRI. di TVRI. Lalu kemudian sama Ali Shahab bikin PH. Iya, Bareng Sepro, Karya Pratama. September Promotion. Promotion. Dengan karya-karya hebat waktu itu deh. Alhamdulillah pernah mengisi beberapa Slot ya. nominasi piala-piala Vidya, piala Citra dan sebagainya. Jadi saya pikir saya lahir dan dibesarkan di dunia film dan televisi. Suatu saat nanti saya pengen punya PH sebesar Pak Helmi Yahya. Amin. Kalau Lebih besar dong. masalahnya waktunya itu. Kalau saya ngurusin PH nanti dibilang nggak kerja jadi wakil rakyat. Kita bikin YouTube konten aja. Tinggal membina anak muda dong. Membina anak muda, betul. Anak dua jadi apa sekarang, Dek? Anak saya perempuan dua-duanya. Ya. Yang pertama dia lagi di Inggris, sekolah di Inggris, Oke, belum selesai. belum selesai. Yang kedua hubungan internasional di sini, baru tingkat 1. Yang kedua main film, sinetron dan film, nyanyi juga, Nyanyi juga. nyanyi juga. Kalau yang pertama bisnis. Oke. Dia bikin Kakaknya Dedek, makanan. Bobby itu lebih kepada manajemen juga, nggak tampil ya? Bobby dia tidak tampil, Memanage banyak dulu ya. dia lebih banyak di manajemen, dia Oke. eksekutif produser. Saat ini sekarang dia menjadi orang yang memperjuangkan energi nuklir, Oke. energi terbarukan di bersama Kementerian SDM, kerjasama dengan Amerika, Thorcon Energy, Wow. dan sering memberi seminar di mana-mana tentang energi terbarukan, utamanya adalah thorium. 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 Wow. Apa nih? Jadi bisa tenaga nuklir? Jadi kalau kita berbicara nuklir, maka kita berbicara ada namanya fusi kan ya. Ya, difusi. Difusi. Ya. Nah, salah satu turunan jenis energi nuklir yang paling aman itu adalah thorium. Thorium. Thorium itu banyak berada di sisa-sisa pertambangan timah. Jadi di balik timah, habis timah itu nanti ada namanya thorium. Thorium itu yang zaman dulu itu kita suka bakar kalau buat kayak lampu semprong yang bentuknya kotak-kotak kecil gini dibakar terus nyala, terang sekali itu. Oke. Dulu waktu kita kecil tuh pasti ada ya. Nah, thorium ini memiliki kapasitas energi jika dibikin fusi tertutup, itu bisa lebih kuat 10 kali lipat daripada energi listrik. Jadi kalau, ini kata kakak saya ya, saya nggak belajar ya. Jadi kalau misalnya energi listrik untuk dihasilkan sekian kWh misalnya, Ya. thorium itu 1/10-nya. Oke. Jadi pasti kalau jadi listrik, akan lebih murah daripada listrik yang ada saat ini. Jadi Bobby penelitian ini. Bobby ketuanya, ketua penelitiannya di sini. Tapi pas dong dengan tugasnya Dedek di Ristek. Ristek ya. Mudah-mudahan ketemu. BRIN ada di sini juga kan? BRIN nggak? BRIN di 7. Oh, di 7. BRIN di 7. Kita Ristek ini yang berbau Scopus, penelitian kampus. Oh. Jadi bukan penelitian yang seperti kayak ada di LIPI, di LAPAN. Itu nanti adanya Karena di 7. banyak yang ditip di Dek. Banyak sekali inventor-inventor Indonesia mengalami kesulitan dalam mempatenkan. Ya. Salah satunya. Ya, itu kan banyak sekali inventor kita lari ke Singapura, ke Malaysia karena itu diberikan kemudahan. Itu titipan banyak inventor Indonesia. Kalau kita mau jujur, Ya.
anggaran penelitian kita itu hanya 0,2% daripada APBN. Padahal kalau kita mau berbicara, apalagi di tengah industri 4.0 dan ke depan, penelitian itu menjadi penting. Ya, jadi penelitian baik yang dilakukan di kampus, baik yang dilakukan oleh masyarakat. Termasuk yang tadi ya, thorium dan sebagainya itu penelitian. Dan kita belum menjadi negara peneliti. Itu sebabnya para peneliti kita yang hebat-hebat akhirnya ya dia keluar. Dan ketika di luar sudah diakui, dibalikin lagi. AstraZeneca kemarin katanya di belakangnya ada orang Indonesia. Disuruh pulang, kita kaget karena gaji atau penghasilan reward untuk peneliti kecil sekali. Ya, karena apa? Karena kalau kita lihat Indonesia ini belum hidup dari hasil penelitian. Simpel saja. Pak Jokowi sering marah-marah soal kenapa cangkul saja impor. Oke, jangankan cangkul. Kita alat pemipil biji saja, biji jagung, kayak padi, kayak impor. Itu masih impor. Padahal kalau kita berbicara negara kita adalah negara agroindustri, maka yang harus kita lakukan adalah mendorong seluruh kampus-kampus untuk melakukan penelitian yang terkait dengan peningkatan agroindustri. Mau itu kelautan, kayak mau itu apa. Sehingga lahirlah di situ hasil-hasil. Hasil-hasil inovasi, teknologi, dan sebagainya. Dan pasti anggaran besar, nggak mungkin nggak. Dan do something deh. Dede sekarang kan mendapatkan amanah ya. Betul. Bisa punya hak untuk juga anggaran kan, untuk bisa mengusulkan. Yang akan kita lakukan pertama, ini buat teman-teman di kampus tentunya adalah, selama ini banyak program-program disertasi yang mandek, karena kita harus menggunakan Scopus, atau disebutnya adalah jurnal luar negeri. Dan itu berbiaya mahal. Yang kami dorong saat ini adalah agar kita punya Scopus sendiri, jurnal dalam negeri. Sehingga untuk menjadi seorang doktor itu tidak harus menunggu berbulan-bulan, membayar puluhan ribu dolar, tapi cukup localize. Paling tidak kita bekerja sama dengan negara seperti Singapura, Malaysia, regional aja dulu. Ya. Filipina. Sehingga lahirlah dokter-dokter yang hebat-hebat. Karena syarat menjadi dosen itu adalah dokter. Dan syarat menjadi dokter harus punya penelitian. Kalau penelitian yang nggak ada, ya nggak jalan kita. Penelitian pun harus masuk jurnal. Betul. Jadi sebelum kita berbicara tentang energi, berbicara tentang AstraZeneca, selesaikan dulu penelitian kampus. Anggarannya akan kita dorong untuk naik paling tidak beberapa kali lipat naik dari yang dulu lah. Oke, Om Dede. Oke. Jadi nama Yusuf Macan Effendi. Yusuf Macan Effendi. Gimana cerita Macan itu? Jadi nama asli saya Yusuf. Dikasih nama bapak Macan. Nama bapak? Nama bapak. Jadi Yusuf Macan. Kakek saya datang, dia bilang ini kalau pakai nama Yusuf Macan ini nanti bahaya. Ganas. Jadi ganas. Macan. Gitu kan. Jadi ditambahlah kemudian oleh ibu saya ada dedeknya di depan. Oh, Dede itu bukan nama panggilan ya? Awalnya nama panggilan, yang akhirnya menjadi nama asli. Dede Yusuf Macan Effendi. Effendi nama keluarga kan? Jadi kalau realnya adalah Dede Yusuf Macan. Macan dari mana sih? Kenapa namanya Macan? Ini gara-gara ini memang kalau orang tua kalau ngasih nama ya, walaupun kelihatannya iseng, tapi ada manfaatnya juga. Jadi ibu saya tuh dulu main film Macan Kemayoran. Pas lagi hamil 7 bulan, 9 bulan. Hamil Dede? Hamil saya. Oke. Dia main film. Diambil close up. Close up terus. Pas saya lahir, film itu meledak. Jadi diambil. Dikasih nama Macan. Thanks, Dede. Thank you. Terima kasih banyak ngobrol-ngobrol ya. Oh, banyak titipan masalah pendidikan. Boleh kita ngobrol lagi nanti. Yang di ini masalah industri kreatif. Ya nggak usah dibahas ya, banyak sekali teman-teman kecewa karena penggiat-penggiat seni panggung Indonesia kemarin kolaps gitu, dan mereka banyak ngeluh juga karena ada pekerjaan besar yang akhirnya diberikan kepada orang asing dan sebagainya. Kalau gitu kita bicarakan nanti di dalam podcast saya. Siap. Nantikan saya tampil di podcastnya Dede Yusuf. Namanya Dede Yusuf Channel ya? Dede Yusuf Channel. Dede Yusuf Channel ya. Coming soon. Thank you, terima kasih. Thank you, bye-bye. Terima kasih.